Berdasarkan penelitian yang berhasil disimpulkan oleh tim terpadu riset mandiri, pembangunan Gunung Padang adalah masyarakat religius yang telah mengenal teknologi dan ilmu pengetahuan. Mereka membangun Gunung Padang dengan perencanaan yang matang, didukung tenaga kerja dan logistik yang tidak sedikit. Pemimpinnya tentu seseorang yang karismatik dan arsitek yang mumpuni, sehingga mampu membangun karya monumental yang sanggup bertahan hingga sekarang. Apa kabar, Pak? Baik. Pak Ali, yang saya dengarkan di piramida Mesir itu tempat menyimpan dari harta karun dari raja-raja Mesir. Nah, apakah sama halnya dengan situs Gunung Padang ini, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara piramida Mesir, memang mereka untuk menyimpan jenazah-jenazah atau para raja atau bangsawan begitu ya. Dan mereka memang disertakan harta karunnya gitu atau harta-harta yang akan dipakai untuk kehidupan berikutnya. Sementara kalau di sini itu sejauh ini masih merupakan bangunan pemujaan. Kondisi dinding teras Gunung Padang terdiri dari susunan balok batu andesit yang disusun vertikal yang sangat rawan runtuh. Begitu pula konstruksi dinding teras yang berada pada bidang miring perbukitan. Menggelitik keingintahuan saya, bagaimana arsitek Gunung Padang bisa membangun situs dari susunan batu yang mampu bertahan di lokasi rawan bencana dalam waktu yang panjang. Tadi kalau soal teknik penyusunan batu memang seperti ini atau bagaimana, Pak? Ya, jadi sebenarnya ini hanya salah satu dari 30-an teknik penyusunan batu yang ada di situs Gunung Padang. Jadi kalau misalnya tadi ya, kalau dia tegak sekali, dia tekniknya begini. Tetapi kalau dia agak landai, lain lagi gitu ya. Nah, yang di bagian bawah ya, di bagian bawah yang seperti pondasi itu dia menggunakan batu-batu yang seperti ini nih. Jadi di bawah itu bisa sampai 1,5 meter dia batunya. Tapi kalau untuk yang di sini hanya sekitar 30 cm atau 40 cm ditancap-tancapkan. Ya, jadi tergantung intinya masyarakat sudah tahu kontur bukitnya seperti apa, lalu tekniknya menyesuaikan jadinya begitu. Konstruksi Gunung Padang dibentuk dengan sistem terasering. Tujuannya untuk menstabilkan struktur tanah agar tahan terhadap longsor. Terasering juga berguna memperpanjang daerah resapan air dan memperkecil derajat kemiringan Gunung Padang. Batuan pembentuk Gunung Padang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja sangat menarik dari perspektif arsitektur. Ya, karena kalau kita membangun pakai bata yang sama ukurannya mungkin mudah, tapi ini dari bentuk dan ukuran yang berbeda disusun menjadi sebuah bangun itu menurut saya luar biasa ya. Disusun menjadi sebuah kekuatan struktur yang sangat kokoh begitu dari mulai bawah ya dari teras-teras sharing perkuatan susunan untuk memperkuat struktur tanah sampai ke pembentukan puncaknya yang sangat jelas bisa kelihatan sampai saat ini kan gitu. Batuan yang disusun membentuk Gunung Padang dikenal dengan sebutan columnar joint atau tiang kekar. Terbentuk alami oleh alam pada saat terjadinya letusan gunung berapi. Bentuknya persegi atau prisma dengan sedikitnya 3 sampai 7 sisi. Batuan columnar joint adalah batuan yang biasa terbentuk di kegiatan gunung api di mana-mana, jadi tidak perlu ada bencana. Itu memang satu proses yang natural. Jadi ini adalah satu tipe batuan yang sudah lama dikenal dalam geologi gitu ya. Tapi tentunya kita sebagai geologis juga bisa membedakan dengan jelas mana yang natural atau yang tidak begitu dari kenampakan size-nya, fabriknya, hubungan antar kolom dan sebagainya gitu. Jadi ini satu batuan yang biasa, banyak di mana-mana. Asal batuan Gunung Padang hingga kini masih menjadi misteri. Penelitian yang dilakukan beberapa kilometer di sekitar Gunung Padang tidak menemukan adanya indikasi keberadaan columnar joint. Dari manakah arsitek Gunung Padang memperoleh batuannya? Jika memang didapat dari lokasi yang cukup jauh, bagaimana cara membawanya? Pertanyaan demi pertanyaan kembali menyeruak.
Tim Terpadu Riset Mandiri Peneliti Gunung Padang terdiri dari gabungan para ilmuwan terbaik Indonesia. Mereka bekerja bersama untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan Gunung Padang. Ya, ini contoh dari hasil bor ya. Jadi kalau dia hanya diameternya hanya 5 cm ya. Dan ternyata begitu kita ngebor ke dalam ini hampir 20 meter ya. Tetapi sengaja kita pilihkan yang tidak ada batu-batunya. Ya, jadi dia tidak merusak situs di pengeboran ini. Nah, yang menarik adalah ternyata batu-batu kolumnar join itu masih banyak ditemukan di bawah. Ya, dan posisinya bukan berdiri begini, tapi dia posisinya rebah. Pengeboran dilakukan untuk mendapatkan data isi lapisan yang sebelumnya sudah terdeteksi georadar. Pengeboran sedalam 15 meter menemukan fakta adanya tumpukan batu buatan manusia. Susunannya berbentuk rapih secara vertikal, menandakan ada unsur kesengajaan. Pengeboran juga menemukan adanya kandungan pasir di dalam Gunung Padang. Kuat dugaan, lapisan pasir berfungsi sebagai sarana penahan gempa. Itu kan dikenal sebagai anti gaya lateral ya, anti gempa dan sebagainya. Dan supaya batuan yang di atasnya sangat kokoh dan berat itu supaya bisa bertahan sehingga bebannya tereduksi dengan lapisan pasir itu. Temuan lain yang memperkuat dugaan tentang adanya peradaban tinggi di Gunung Padang adalah berupa perekat antar batuan. Para ahli menyebutnya dengan istilah semen purba. Siapakah pembangun situs Gunung Padang sesungguhnya? Mengapa banyak wisatawan yang datang dari luar negeri mengaku leluhur mereka berasal dari Gunung Padang? Ada wisatawan asing yang datang ke sini juga untuk mengatakan bahwa nenek moyang mereka juga berasal dari sini dan mereka juga ikut bangga dengan situs Gunung Padang ini. Menurut Bapak bagaimana? Iya, jadi kalau kita bicara prasejarah ya, zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, itu sebenarnya belum ada batas negara ya. Dan hampir semua orang selalu mencari asal-usul dirinya ya, asal-usul nenek moyangnya ada di mana. Begitu kita menyampaikan hasil riset yang menunjukkan bahwa ini adalah situs yang sangat tua, jadi masyarakat di luar negeri juga bangga sebenarnya ya, karena mereka jadi ikut tahu bahwa leluhur mereka ya, nenek moyang mereka juga seperti apa gitu ya. Jadi mari kita lihat situs Gunung Padang ini bukan hanya kebanggaan Indonesia gitu ya, tetapi juga kebanggaan umat manusia ya, umat manusia yang bisa ada di berbagai negara. Siapapun pembangun Gunung Padang tentunya memiliki akses terhadap sumber daya alam yang berlimpah. Apalagi posisinya yang berada di kawasan Gunung Api Purba semakin menguatkan dugaan saya. Kekayaan berbentuk apakah yang mereka miliki? Adanya potensi tambang emas di sekitar Gunung Padang membuat saya semakin yakin ada harta di Gunung Padang. Peninggalan atau situs Gunung Padang itu sendiri sebenarnya merupakan harta karun yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena ternyata situs ini bisa dikatakan situs tertua ya, situs prasejarah tertua di dunia ya. Ketika hasil carbon dating menunjukkan 5.200 sebelum Masehi, yang artinya lebih tua dari piramida Mesir, lebih tua dari zigurat di Mesopotamia, lebih tua dari tembok Cina, maka kita sebenarnya punya harta karun yang luar biasa, ya, yaitu peradaban yang maha tinggi, maha besar gitu ya, yang kalau kita gunakan dengan sangat baik itu bisa bermanfaat bagi generasi yang sekarang begitu ya. Situs Gunung Padang adalah harta yang sesungguhnya. Keberadaannya mampu merubah cara pandang kita terhadap sejarah masa silam. Tidak hanya sejarah Indonesia, tapi juga sejarah dunia. Dan kita harus ingat juga kalau ada satu produk budaya yang sangat tua sebelum 10.000 seperti Gunung Padang ini, pasti dia tidak sendirian. Pasti itu, nggak mungkin, tidak mungkin satu-satunya. Artinya masih banyak yang seperti Gunung Padang di seluruh Indonesia. Ya, sejarah dunia mengajarkan kita bahwa manusia belajar bercocok tanam sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sementara lapisan kedua dari Gunung Padang jauh lebih tua dari itu. Hal ini tentu saja akan merubah pandangan yang menganggap peradaban kita di masa lalu masih primitif. Sudah selayaknya, kebanggaan sebagai bangsa yang besar kita tumbuhkan kembali. Bangsa yang mungkin saja menjadi pusat peradaban dari seluruh bangsa di dunia.